Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngaji ya. Kita ngaji tentang kitab Risalatul Mu'awana. Faslun fi dzikri syai'in mimma yatarattabu 'ala al-ma'siyah minal khizyi wat timar wal hawan wal bawar fid dunya wal akhirah. Asal menerangkan tentang sesuatu yang menjadi efek samping atas perbuatan maksiat. Orang-orang maksiat itu efek sampingnya banyak. Pertama, minal khizyi, akan menjadi hina di dunia, hina di akhirat. Wadimari, dan akan dihancurkan. Banyak orang maksiat ini akhirnya dihancurkan. Banyak tempat-tempat yang akhirnya maksiat itu dihancurkan oleh Allah. Bukan hanya sekarang, zaman dulu namanya Nabi Nuh yang LGBT dihancurkan seperti itu. Ya, sekarang juga bisa jadi, sekarang juga akan terjadi seperti itu. Wal hawan, kemudian dia juga akan menjadi suatu yang hina, rendah. Wal bawar fid dunya, kemudian cilaka di dunia, cilaka di akhirat. Dalilnya qala Allah Ta'ala, innahu may yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka baginya neraka jahanam, dia tidak mati di sana dan juga tidak hidup. Orang hidup tidak mati, pokoknya. Ini kan beratnya luar biasa, Pak. Makanya jangan sampai kita ini masih tetap dalam keadaan dosa. Kalau dosa ya dulu itu namanya sudah tobat dan tobatan nasuha. Sudah tidak akan mulai lagi, tidak akan begini, sudah. Dan kita itu sudah merasa begini, saya ini sudah lama, semakin lama sudah tua, ya, sudah tua. Bagaimana kita mikir nanti kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, nasib kita, baik nasib di dunia, nasib kita nanti di akhirat. Orang kalau maksiat ini nanti beratnya itu ya di dunia ya berat, di akhirat sangat-sangat berat. Sudah dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup tidak mati. Maksudnya gimana? Orang disiksa, kalau mati itu selesai, sudah selesai. Misalnya ada orang, kamu melakukan begini kejahatan begini, tembak dia, mati, sudah selesai, sudah selesai. Tapi ini tidak. Kalau di neraka jahanam itu orang misalnya disiksa, setelah disiksa hancur semuanya, setelah itu utuh lagi, setelah itu dihancurkan lagi semuanya, utuh lagi. Jadi tidak mau dikatakan hidup ya tidak hidup, hancur ya sudah hancur seperti itu. Dikatakan mati ya tidak mati, masih tetap hidup, masih akan terus. Berapa tahun seperti itu, jutaan tahun, miliaran tahun, bahkan kalau tidak mau berubah maka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini benar-benar kita pikirkan sungguh-sungguh. Wa qala ta'ala, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang beramal buruk itu menyangka bahwasanya ayyasbiquna, saya itu lemah untuk menghukum mereka. Sa'a ma yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka hukumkan itu. Jadi apakah mengira kalau orang kemudian masih maksiat terus Allah Ta'ala tidak mau menghukum atau tidak mampu menghukum, tidak kuasa menghukum? Tidak, ya Allah Ta'ala kuasa. Makanya ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi kehidupan dunia itu kehidupan yang menipu, banyak nipunya. Nah kita ini jangan mau tertipu. Kita sudah punya pengalaman, sudah banyak pengalaman. Jangan tertipu. Kadang-kadang orang pikir, wah senang begini. Senang apa? Orang kalau maksiat senang itu tidak senang, jelas tidak senang. Kita semua sudah pernah merasakan kalau maksiat itu mesti hatinya gerowong.
hatinya itu susah, pinginnya itu tidak terjadi. Tidak ada orang maksiat kemudian hatinya itu tambah tenang, tambah nikmat, tambah nyaman. Tidak ada. Takok sopo-sopo. Itu yang di mana-mana. Pokoknya apa mesti orang maksiat itu mesti hatinya itu begitu. Aduh, bahaya. Kalau kita maksiat terus jojo cabut nyawa saya. Ini Pak. Ini seperti itu. Ini di dunia. Orang maksiat dia ada fasilitas yang menurut orang itu hebat, akan di hotel, di apa, tempat-tempat yang mewah, di dapat suguhan musik yang pokoknya begitu kelihatan. Tapi itu pun hatinya tidak tenang, mesti tidak tenang. Lah nanti di akhirat tambah susah lagi, karena semua yang kita kerjakan mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu tidak tahu, tidak mungkin. Semua tahu, rekam jejak kita itu semua ada rekam jejaknya semua. Filenya itu masih ada, CCTV-nya itu masih ada, rekamannya itu masih ada. Tidak bisa dihapus. Ya. Nah, kalau di dunia kan CCTV-nya gampang, hilang begitu. CCTV-nya kesambar petir begitu. Nandunya seperti itu. Kalau di akhirat tidak bisa seperti itu. Tidak ada CCTV Allah Ta'ala tersembar petir itu ya. Atau sudah hilang, atau CCTV-nya mati. Tidak ada. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalalan mubina." Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat, sesat-sesatnya. Berat sekali. Terus makanya bagaimana? Yo harus kembali lagi kepada Allah SWT. Tobat. Ya dulu sudah. Yang penting kita tobat dan niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Bahkan kalau bisa ngajak teman-temannya supaya tidak mengulangi lagi. Ini yang penting. Karena kenikmatan dunia itu sesaat, sedikit kesusahan akhirat selama ribuan tahun. Kalaupun orang itu mati dalam ajaran Islam, misalnya kayak maksiat, itu juga di sananya itu lama, nah akhiratnya itu lama. Dan misalnya 5 tahun jalannya aja selama ini 10 tahun aja sudah jalannya sudah. Itu pun belum disiksa terus. Nah, kalau disiksa terus gimana coba? 5 tahun, 55 juta tahun, 5 miliar tahun, coba sudah ada bandingan. Makanya ini jadi perhatian kita semua. Kemudian ini dari hadis-hadis. Waqala Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasiku sari wa hina yasiku wa huwa mu'min, wala syurul khamra hina yashribu wa huwa mu'min. Rasulullah SAW bersabda, tidak berzina orang yang berzina dia dalam keadaan mukmin, tidak mencuri orang yang mencuri dia dalam keadaan mukmin, tidak minum arak orang yang minum arak dia dalam keadaan mukmin. Ini maknanya orang itu kalau dalam keadaan maksiat seperti ini, itu berarti ibaratnya imannya itu dicabut. Sedang keluar ini, ya kan? Karena orang kalau iman tidak berani. Masuk ada orang yang yakin terus dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dia mau berzina tidak berani. Jangankan dipantau oleh Allah Ta'ala, dilihatin oleh orang tuanya saja tidak berani. Misalnya ada orang tuanya terus kemudian dia mau zina, tidak berani. Ada siapa gitu, kemudian zina, tidak akan berani, tidak mungkin berani. Lah kok dia merasa dengan Allah berani, berarti dia sedang hilang itu iman. Nah maka para ulama ini juga mengkhawatirkan hadis ini jangan dikhawatirkan orang yang melakukan maksiat besar seperti ini, kalau dia matinya dalam keadaan tidak iman. Nah untuk bilang ya, ini
benar-benar hati-hati nih Pak. Benar ini dosa besar ini maksudnya benar-benar kita hindari. Jangan sampai karena untuk kenikmatan sesaat akhirnya itu imannya hilang. Ya kalau imannya hilang kemudian setelah itu tobat masih ada sempat, tapi kalau tidak pas begitu cabut ya terus bagaimana? Siapa yang tahu Pak? Tidak ada yang tahu kematian kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu. Orang tua kita tidak tahu. Dokter itu yang katanya tahu bisa mendeteksi penyakit, tidak akan tahu kematiannya orang pasiennya, tidak, apalagi kematiannya sendiri aja tidak tahu. Dokter tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu kematian kita itu. Kita mikir terus, maksudnya aku kalau seperti ini terus kok pas dicabut nyawanya. Jangan merasa aku masih muda. Banyak orang muda itu meninggal ya banyak. Jangankan muda, anak kecil mati juga banyak. Nih Ustaz Mujib, ini meninggal loh. Ustaz Mujib, jangan tereng udah kau tidak sih ya. Ustaz Mujib Rahman, kayak apa putranya sini coba kayak meninggal ini, ini nom masih, paling umur berapa? 15 atau belum 20 gitu si sekolah. Nom masih muda ya kan. Jadi jangan dianggap orang itu padahal masih sehat. Ada orang masih sehat. Ada orang sehat, tidak apa-apa tiba-tiba kena apa meninggal, ya kan? Macam-macam. Artinya kita ini tidak bisa aman bahwasanya kita itu sehat kemudian kita itu mesti masih umur panjang, itu belum tentu. Belum tentu. Ini kita hanya terus. Dan paling bagus itu orang yang banyak mengingat kematian. Bukan orang yang punya panjang angan-angan. Punya panjang angan-angan tidak bagus. Jangan-jangan masih begini. Wah, saya ini masih 10 tahun lagi, masih 10 tahun lagi masih hidup lah pokoknya. Terus saya masih mau merancang 25 tahun ke depan saya itu harus bagaimana. Jangan-jangan. Nah, yang bagus itu yuk gimana? Gini, aku mati besok bagaimana? Mati besok. Itu terus Pak, seperti itu terus. Sehingga kita itu benar-benar tobat terus. Ya Allah, dosa-dosa itu semoga engkau maafkan begitu, ya kan? Semoga engkau maafkan, semoga engkau maafkan terus. Kalau tidak, itu kan bahaya begitu. Kita doa begini jebol dicabut cuk. Ini yang kita benar-benar khawatirkan. Makanya kita rubah kebiasaan-kebiasaan, ya, jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan baik mati ya sudah apa-apa. Sama mati misalnya ngaji begitu, terus mati ya sudah masalah, no problem. Insya Allah nanti matinya itu husnul khotimah. Memang kok sholat, ya kan? Sholat dan terus kemudian mati ya tidak masalah. Nah, sholat mati, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut dari alhamdulillah. Nikmatin pol Pak. Ini banyak ya tidak apa-apa. Teman senangnya zikiran, pas zikiran mati tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Malah kita bersyukur seperti itu. Cara misalnya bisa nebus ya, kabeh ditebus misalnya. Itu tak tebus kalau saya itu begitu, misalnya tak tebus kabeh bahan bondoko tak tebus. Saya mati dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sujud dan sholat tak tebus kabeh. Nah ini kenikmatan besar seperti itu. Ya tidak bisa kita tebus apa itu kalau sampai matinya dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Wis rugi jandugi. Nauzubillah min dzalik. Maka hadis selanjutnya, wa qala alaihi salam, idza adnaba al-'abdu dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi fa in taba safa qalbuhu wa in ada zada dzalika hatta yasudu qalbuhu fa dzalika qali ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba itu melakukan dosa maka ada satu titik hitam di hatinya. Nah kalau dia tobat maka hatinya bening lagi sudah. Pokoknya maksiat pokoknya langsung tobat, maksiat tobat. Nanti hatinya bisa bening gitu. Maksiat tobat. Nah kalau dia mengulangi lagi maka tambah lagi. Jadi
Tidak tobat malah tambah. Sampai apa? Sampai kalau hatinya itu sampai hitam menghitam, sudah dia tidak akan melihat kebenaran itu. Kebenaran dilihatnya seperti keburukan. Orang ibadah dilihatnya seperti orang melakukan kejahatan. Sholat itu nggak senang akhirnya, itu bahaya. Nah, kalau kita itu masih senang ada orang yang ibadah, itu maknanya hati kita masih mending. Dan terus bagaimana? Tobat benar-benar bersih begitu. Jadi kita mandang orang ibadah itu senang begitu. Orang sholat, alhamdulillah adem, nyawang itu adem, nyaman begitu. Orang pada ngaji itu adem, senang hatinya itu. Ada orang dikira senang begitu. Maka dikatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, jangan seperti itu. Bahkan hatinya itu ada ron, ada karatnya disebabkan apa yang dilakukannya. Maksudnya janganlah orang itu maksiat terus, itu jangan. Artinya benar-benar dihilangkan gitu. Ini bukan berarti kita itu masuk ini kau ngaji udah maksiat terus ini. Bukan, maksudnya ya kita itu mesti ono maksiat ya Pak, ya kan? Nah, kita itu biasanya ono maksiat, bu maksiat beripate, bu maksiat lisane, bu maksiat tangane, bu maksiat apane. Ya kita mau maksiat apapun segera tobat gitu. Bukan berarti begini kok mau maksiat terus, supaya kita itu tobat bersih begitu, sehingga kita mati itu dalam keadaan bersih. Maka dikatakan tidak akan masuk surga illa man atallaha biqalbin salim. Tidak masuk surga kecuali orang yang datang kepada Allah sudah hatinya sudah selamat, sudah resik begitu. Kalau tidak resik dikubah biasa, ini kubahan kali ya seperti kubahan rokok, naudzubillah. Emas itu kalau ingin biar jadi emas 24 karat